Nah, tema firman Tuhan pada sore hari ini berkaitan dengan kebebasan dan kemerdekaan, ya. Saya beri tema freedom in relationship. Jadi ada kebebasan dalam hubungan, ya. Dalam kita menjalin hubungan antara pria dan wanita, itu baik, ya. Baik, ya, menjalin hubungan itu baik asal pria dan wanita, jangan pria dengan pria atau wanita dengan wanita, ya. Kalau Joni dengan Joko jangan. Kalau Joni dengan Lisa boleh, ya. Wati dengan Tuti itu nggak boleh. Tapi kalau Wati dengan Bambang itu boleh, ya. Jadi kebebasan dalam hubungan. Tapi kita mau belajar bahwa kita yang masih muda ini, saya percaya kita mungkin 1-2 kali kita bisa tersandung dalam menjalani semua panggilan kita atau rencana kita untuk menjalin, ya, hubungan dengan lawan jenis kita yang suatu saat kita berniat untuk membangun bahtera rumah tangga. Bahtera rumah tangga. Rege mana? Oh, tolong dong nih Felix aja deh, tolong turunin dong. Saya kayaknya terlalu jauh gitu, kayaknya hadirat Allah terlalu jauh gitu ya. Angkat aja, oke. Hati-hati iPad saya, mahal itu. Jangan jatuh. Mantap. Nomor sepatu kamu berapa Felix? 45. Jangan pakai 40 kekecilan. Maksud saya mau ngasih tahu itu ya. Oke, kita baca dari satu kebenaran Alkitab. Ya. Oke. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka, masing-masing kita dipanggil untuk memiliki kebebasan. Kebebasan dari belenggu dosa maksudnya, ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebetulnya seorang akan lain, seseorang, ya, bukan berarti sesama teman, sesama siapapun, termasuk dalam relasi, termasuk dalam hubungan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kita kan menikah dengan manusia, betul? Dia berarti sesama kita juga, walaupun berbeda jenis, betul? Ya, jadi artinya kita harus melayani seorang kepada yang lain oleh kasih. Mengapa? Karena kita telah dipanggil untuk memasuki ke dalam namanya kemerdekaan, kebebasan. Kita adalah orang-orang yang merdeka, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kita orang yang telah ditebus. Seharusnya kita binasa, tetapi oleh karena kasih Tuhan mati di atas kayu salib, kita beroleh kemerdekaan itu. Kemerdekaan adalah hal yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh setiap kehidupan orang percaya, ya. Hari ini hidup kita tidak ada dalam belenggu dosa. Bayangkan zaman sebelum Yesus hadir di bumi, sebelum Yesus lahir. Mereka kan belum kenal siapa itu Yesus. Betul enggak? Kira-kira mereka mati itu selamat apa enggak? Kan mereka belum dibaptis, belum pernah mengenal baptisan. Nah, kita bersyukur kita sudah lahir di zaman setelah Yesus mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, mereka yang hidup sebelum zaman Yesus lahir, mereka mati diselamatkan apa enggak? Nah, itu pertanyaan, ya. Jadi ketika Yesus mati, berapa hari dia bangkit? Hari ketiga, ya. Ada kemungkinan penafsiran mengatakan bahwa roh Yesus kemana? Roh Yesus itu menginjil ke dalam dunia orang mati. Jadi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus menginjil. Supaya semua mereka menjadi selamat. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, mereka diselamatkan oleh hati nurani mereka. Saya percaya yang namanya Abraham, Ishak, Yakub, Daud, ya, semua ada di dalam surga. Saul kira-kira ada di surga enggak, Raja Saul? Itu matinya bunuh diri loh, bundir. Terus Fir'aun itu mati masuk neraka atau surga, ya? Udah nggak usah bahas, kejauhan mikirnya, jangan. Kita belum makan, kita pusing mikirin itu, ya. Ini bahas kemerdekaan kok jadi bahas Fir'aun. Apa hubungannya Pak Elisa? Nggak ada, ya. Cuma maksud saya begini, kita hidup ada di zaman anugerah. Amin.
ada kepercayaan mengatakan hyper grace, kamu yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun kamu melakukan dosa, kamu mati dalam keadaan sedang berbuat dosa, pasti kamu masuk surga. Saya tidak mau menekankan pengajaran ini. Kalau saya tekankan kepada saudara-saudara semua, hidup kita jadi ngawur, jadi ngaco. Ya, walaupun saya percaya kasih anugerah kemurahan Tuhan tidak pernah bisa kita batasi dengan perbuatan kita. Saya percaya ketika hari ini atau kemarin atau nanti yang akan datang kita berbuat dosa, kita datang pada Tuhan minta ampun, Tuhan pasti ampuni dosa kita. Amin enggak? Ya, itu yang penting. Karena Kristus telah berjanji demikian ya dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, sebab jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Makanya kita bersyukur hari ini kita hidup dalam zaman anugerah. Jadi kalau kita ada planning, bulan depan, tahun depan kita mau berbuat dosa, Tuhan sudah tahu. Tapi celakalah mereka yang merencanakannya. Ya, jangan sampai kita berencana untuk melakukan kesalahan, kita keburu dipanggil Tuhan pulang. Ingat, kita hidup di dalam zaman anugerah dan kita telah menjadi orang yang merdeka. Kita telah dibebaskan dan kita telah diampuni dosa-dosa kita dan hak waris menjadi ahli waris kerajaan surga itu ada pada sama kita. Nah makanya begini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan memberikan diri dibaptis, artinya apa? Itu adalah meterai supaya jelas bahwa kita itu milik siapa? Milik dunia atau milik Tuhan? Oke? Saya tanya dulu sebelum lanjut khotbah, siapa yang belum dibaptis? Kamu belum? Ya ampun. Semua harus dibaptis ya sebelum Tuhan Yesus panggil kamu. Untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa maksudnya. Ya, harus dibaptis ya. Jadi berapa orang cuma angkat tangan? Segera daftarkan diri ya. Semua haruslah. Ya, Pastor Sam ya. Nanti semua jadi lebih bagus, itu lebih mantap. Kalau dibaptis itu perasaannya beda aja. Ya, nanti biar bisa dijadwalkan ya. Saya baptis semua. Saya kalau baptis tuh nggak lama-lama, saya celupin, saya tahan 3 menit. Makanya kalau saya baptis, yang penting perlengkapan selamnya tuh harus jelas. Minimal Google. Ya panjang gitu. 3 menit. Nah, baru saya angkat. Baru saya kuburkan. Mati beneran. Ya. Enggak ya. Artinya ketika orang dibaptis, mati dari kehidupan yang lama, ketika dibangkitkan, keluar dari air, itu adalah memiliki kehidupan yang baru. Yang penting itu prinsipnya. Tapi pada intinya adalah kita semua adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Dari apa? Dari dosa. Itu penting. Nah, status kita yang demikian harus kita hargai. Maka kalimat tadi selanjutnya dari Galatia 5 ayat, coba ini dulu ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi apa? Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan apa? Dalam dosa. Pertanyaannya begini, ini berkaitan dengan tema kita, freedom in relationship. Jangan kemerdekaan itu menjadi kesempatan bagi setiap kita untuk hidup dalam kehidupan dosa. Sekarang pertanyaan begini, hidup dalam kebohongan itu dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Hidup dalam kepura-puraan? Dosa. Hidup dikuasai oleh pikiran-pikiran jahat, najis, dosa enggak? Dosa. Karena firman Tuhan juga mengatakan, jikalau engkau melihat wanita, kemudian engkau mengingininya, engkau sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi dari pikiran aja kita berdosa, melakukan kesalahan, pikirannya melayang kemana-mana, itu sudah berzina, sudah berdosa. Jadi artinya begini, kemerdekaan yang sudah kita terima hari ini, jangan kita pergunakan kesempatan kita untuk hidup dalam kehidupan dosa, itu yang penting. Oke? Jadi kita jelas ya, coba kita lanjut dulu. Di mana sini ya? Kok saya ke situ ingatnya remote TV. TV kan begitu. Apa batasan kebebasan dalam berpacaran? Ini penting, berkaitan dengan tema kita ya, freedom in relationship. Batasan kebebasan dalam berpacaran. Ada orang nanya begini, Om, boleh nggak pacaran ciuman?
Saya bilang boleh. Yang penting kalau kamu ciuman harus di depan bapaknya. Kalau bapaknya nggak ngasih, jangan. Udah nanti kalian udah dewasa bisa jawab sendiri ya. Ya, ciuman di mana nih? Ciuman di jidat, di hidung, atau di dagu. Ya. Jadi sebebas apa gitu loh. Apa batasan kebebasan dalam berpacaran? Oh nggak boleh pegangan tangan. Lu kalau nyebrang sendiri-sendiri gak digandeng, pacar lu ditabrak, lu dosa. Harus digandeng, betul nggak? Jadi ada batasannya gitu loh. Batasannya adalah tetap referensi kita, patokan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus menjadi yang utama dulu. Patokannya apa? Firman Tuhan. Karena nanti kita akan bahas masuk ke dalam satu wilayah di mana batasan antara firman Tuhan dengan batasan dunia seolah itu saru. Apa tuh saru? Abu-abu gitu loh, nggak jelas. Ya, nggak jelas. Ini anak Tuhan atau anak hantu, nggak jelas. Gaya pacarnya sama dan itu kita mau belajar. Ya, batasannya jadi yang jelas batasannya adalah harus berdasarkan firman Tuhan. Kita memiliki kebebasan dalam Kristus bukan berarti tanpa batasan, tetapi harus bertanggung jawab. Ya. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Ini sebetulnya lagi ngomongin makanan nih Rasul Paulus. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Sama kayak orang nanya begini, Om boleh merokok enggak? Enggak ada di Alkitab dilarang merokok, betul enggak? Kecuali di SPBU, itu pasti ada dilarang merokok, betul enggak? Ya. Halal enggak? Ya halal-halal aja, betul. Tapi kira-kira pertanyaannya begini, itu berguna atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, apakah itu membangun? Enggak juga. Segala sesuatu boleh halal bagi kita, tapi kan itu tidak membangun. Itu tidak memberikan manfaat apapun. Ya, apapun yang kita lakukan hari-hari ini kita harus ingat, itu berguna enggak sih buat kehidupan kita? Berguna enggak untuk membangun iman kita? Itu yang penting. Amin. Ya, makanya begini, segala sesuatu halal bagiku. Kita boleh ngapain pun, yang penting menurut kita halal, lakukan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berbuat dosa, silahkan. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi ini artinya apa? Kita bebas tapi tetap ada batasannya dan ada tanggung jawabnya. Ya. Nah, kita lihat segitiga ini nih. Ada kebebasan, ada tanggung jawab dan ada apa? Batasan. Triad ini harus kita miliki. Kalau kita merasa bahwa hidup kita terlalu bebas, maka kita juga harus mengingat dua hal yang lain. Kebebasan kita pasti ada batasnya, betul enggak? Dan kebebasan yang kita lakukan hari ini harus ada tanggung jawabnya. Jangan sampai kita bebas, tapi enggak ada batasan. Dan kita bebas, enggak ada apa? Tanggung jawabnya, kita jadi liar. Kalau kebebasan tanpa ada monitoring, tanpa dimonitor oleh yang namanya batasan dan tanggung jawab, kita jadi liar. Bebas boleh ngapain pun, betul enggak? Gitu loh. Nah makanya ketika kita diberikan kebebasan ya dalam relationship kita harus ada batasan. Boleh pegang tangan, boleh ya. Boleh peluk, boleh asal depan bapaknya. Enggak ya. Kebebasan bertemu dengan batasan, maka akan melahirkan ini yang namanya apa? Bisa menuntun kita agar sejalan dengan apa? Firman Tuhan. Jadi kita diingatkan, oh enggak boleh kayak gini, ada batasannya. Firman Tuhan mengatakan ya dalam Wahyu 1 ayat 1 misalkan begitu ya, pacar kamu mau ngapa-ngapain harus pakai ayat. Ya. Supaya apa? Semuanya jelas, dituntun, ada batasannya. Oke? Oke anak muda, ini kayaknya belum punya pacar semua nih. Ya, jadi kebebasan dengan apa yang namanya batasan pasti bisa menuntun kita agar hidup kita, pacaran kita, relationship kita bisa apa? Sejalan dengan firman Tuhan.
Kalau kebebasan bertemu dengan tanggung jawab, ini bisa menjadi bekal kita untuk membangun pernikahan. Karena begini, pernikahan itu dasarnya sebetulnya yang paling baik adalah trust, ya, saling percaya satu sama lain. Dan trust itu bisa didapat ketika kita melihat pasangan kita punya tanggung jawab yang baik. Ketika apapun yang dilakukan pasti ada dia bisa berpikir konsekuensinya di masa depan. Ketika kebebasan bertemu dengan tanggung jawab, maka sekali lagi kita baca, menjadi bekal untuk kita membangun pernikahan yang baik. Makanya kita lihat pasangan kita hari ini bertanggung jawab apa enggak. Kalau tidak bertanggung jawab, putuskan dia di dalam nama Felix. Dulu. Ya, putuskan. Ini kata Pak Elisa, kalau pacaran kamu nggak bertanggung jawab, saya putuskan kamu di dalam nama Felix. Gitu ya. Kalau nggak tanggung jawab, kita kan bisa menilai pasangan kita masing-masing, betul nggak? Tanggung jawab apa enggak? Kebanyakan yang dituntut tanggung jawabnya adalah pria. Karena pria itu cikal bakal menjadi kepala rumah tangga, betul? Ya. Kita lihat yang cewek-cewek, kalau lihat cowoknya nggak tanggung jawab, putusin dia di dalam nama Felix. Gitu ya. Oke, jadi jelas. Ingat, batasan kebebasan tidak boleh berdiri sendiri, harus ada batasan dan tanggung jawab. Tetapi orang yang punya batasan, punya tanggung jawab dan nggak bebas-bebas amat, maksudnya santai aja gitu, nggak brutal. Jadi tanggung jawab dengan batasan, kalau ketemu bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang bijak, ya pasti bijak. Bukan saja selama masa pacaran, tetapi juga nanti ketika membangun kehidupan rumah tangga. Toh kan kita semua pada akhirnya akan menikah. Ada yang di sini berencana tidak mau menikah? Selain saya yang sudah menikah di sini, siapa yang sudah menikah? Oh, udah ya, si Ian ya. Oh ya udah ya, 2 ya. Abel, oh belum. Belum ya. Ya kamu. Oh ya, dua-duanya Abel ya. Baru ingat. Abel, tolong duduknya mundur dikit ya. Cakepnya kelewatan. Aduh, Pak Elisa bisa aja. Bisa aja. Ya. Tolong mundur dikit. Jadi ingat, kebebasan tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada batasan dan tanggung jawab supaya seimbang. Kalau batasan nggak ada tanggung jawab dan nggak ada batasan, wah liar kita. Ya. Ini tantangan dalam kita membangun hubungan. Ada 3 hal yang saya sampaikan di sini ya. Sebetulnya banyak itu, cuma saya kasih 3 hal penting aja. Karena kalau 5 itu kepanjangan. Dan yang kedua, karena saya korban jadi saya kasih 3 aja ya. Yang pertama, pengaruh budaya dan media yang mempengaruhi pandangan tentang kebebasan dalam pacaran. Jadi budaya kita itu berbeda sama zaman dulu. Waktu dulu tahun 88 atau 89, kalian pasti belum lahir. Kayaknya saya tua banget ya. Udah Chelsea, kamu jangan ketawa-ketawa, saya tahu saya tua gitu ya. Kayaknya udah ketahui gue belum lahir gitu. Ya tahu saya tua. Dan saya sadar diri gitu saya tua. Dulu lihat orang kalau di lift gitu ya, rangkulan gitu aja, kayaknya sama teman saya, nggak tahu malu tuh ya. Itu zaman dulu di Indonesia. Nggak tahu kalau di Amerika zaman dulu udah biasa gitu. Kayaknya gandengan tangan pun kayak sesuatu yang tabu gitu loh. Jadi pacaran itu adalah masa-masa di mana harus mempersiapkan diri ya dalam hidup dalam kekudusan gitu. Jadi kalau ada cewek dirangkul gitu, itu kayaknya aneh banget gitu. Nggak tahu malu gitu. Sekarang mah biasa aja. Betul nggak? Yang belum jawab berarti belum punya pacar. Iya kan? Jadi sekarang biasa aja. Biasa. Nah, budaya itu bisa mempengaruhi. Kemudian media sosial juga bisa mempengaruhi.
Kita setiap hari dipertontonkan dengan kemesraan, kita dipertontonkan dengan hal-hal yang berbau vulgar, ya. Semua serba vulgar. Dan media yang kita hadapi hari-hari ini seolah-olah dunia ada di genggaman kita karena kita punya gadget, betul nggak? Kita bisa mengakses seluruh komunikasi, informasi di seluruh dunia ini hanya dalam satu genggaman. Kamu mau cari informasi, tinggal klik di Google, tek akan terbuka semua, betul nggak? Kamu buka aja, ketik di Google, gaya berpacaran masa kini, klik akan keluar gitu ya. Jadi kita dipengaruhi oleh apa? Media dan budaya. Oke? Jadi ini pengaruh. Ini tantangan dalam membangun relationship, terutama konteksnya sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Bilang amin dulu dong. Ini susah nih. Sekali lagi, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau orang lain cara pacaran dunia ada begitu, kita harus begini. Betul nggak? Kalau mereka begitu, kita nggak boleh begitu. Ya, kalau mereka begitu, kita harus begini. Betul, harus beda. Begini itu artinya harus sesuai dengan firman Tuhan. Patokan kita itu, nggak ada yang lain. Patokan kita bukan budaya dunia, bukan budaya asing, ya. Tetapi patokan kita adalah firman Tuhan. Patokan kita bukan dari media, bukan dari pengaruh yang lain. Yang kedua, ini tantangan buat kita. Kadang kita mirip gitu, serupa dengan mereka. Yang kedua, bahaya yang perlu diwaspadai dalam berpacaran seperti godaan seksual dan batasan moral. Nah, ini godaan nih, ya. Karena dunia media mempengaruhi kita begitu, ya udah mereka begitu, kita juga begitu. Nah, ini tantangan buat kita. Saya percaya ya, nggak ada seorang pun yang lagi pacaran nggak ciuman. Udah Ari jangan ketawa-ketawa. Itu normal ya. Kan kasih itu ada 3 atau 4. Storge, filia, eros dan agape. Eros ini berbicara tentang romantisme. Ya. Eros ini berbicara tentang romantisme, berbicara tentang sesuatu yang berbicara tentang sentuhan fisik. Maka kalau orang punya kasih, waktu pacaran nggak punya kasih eros, dia akan nanya sama pasangannya begini. Misalkan kamu punya pacar gitu ya, namanya siapa misalkan? Yuli, ada nggak nama Yuli di sini? Kamu kalau nggak punya eros akan ngomongnya gini, Yuli I love you, ada pertanyaan? Kaku banget gitu loh, itu nggak ada eros. Tapi kan harus disampaikan dengan romantis, betul nggak? Yuli sayang, aduh, I love you. Itu kan mantap, betul nggak? Tapi kalau nggak punya eros, gimana ngomongnya? Yuli, I love you, ada pertanyaan? Kaku banget gitu loh ya, nggak bisa. Jadi masing-masing kita punya yang namanya storge, filio, eros, dan agape. Agape ini yang paling susah ya. Tapi rata-rata kita punya yang namanya eros, berbicara tentang romantisme. Dari kata eros juga muncullah kata erotik gitu ya, dan lain sebagainya. Ini tantangan ya, ada tantangan dalam hal apa? Godaan seksual dan batasan moral. Seolah kita sama dunia itu mirip. Ini bahaya. Dan yang ketiga, tekanan dari lingkungan yang mungkin mendorong kebebasan tanpa batas. Ini tahun 2024 ya. Tanggal 1 September. Iya betul, 1 September. 2018 anak saya itu menempuh studi, kebetulan Tuhan kasih kesempatan dia kuliah di Jerman. Jadi waktu umur 18 ya, umur 18. Jadi 6 tahun sekarang umur 24. Anak saya laki-laki 18. Sebetulnya ini anak sematawayang. Anak satu-satunya sebetulnya agak sedikit was-was gitu. Karena saya tahu yang namanya Jerman, Amerika, Australia, Eropa itu negara bebas. Ya. Di Australia itu bebas banget juga, bebas. Saya pernah berdiri di gedung opera di Aussie, ya itu kan di gedung opera house. Ya saya pernah. Jadi kalau di sana itu gay banyak, lesbi banyak, pacaran bebas banget. Itu tahun 2010 saya di situ. Saya lihat laki-laki ya,
si John sama Tommy ciuman gitu. Bak. Itu negara bebas sekali gitu loh. Itu Australia. Jadi mirip-mirip dengan Eropa, mirip-mirip dengan Amerika. Eropa juga kayak gitu. John dan Smith. Gitu ya. Saya was-was anak saya berangkat. Saya sudah wanti-wanti, ingat ya, kamu anak pendeta. Kamu bikin salah, semua malu. Papa kamu pendeta, opa kamu dua-duanya pendeta, ya. Jadi banyak pendeta di lingkungan keluarga saya. Kalau kamu salah, nanti semua satu keluarga nama jadi malu gitu loh. Oke, udah ngerti. Nah repotnya kalau di luar negeri, lah sekarang sudah kerja dia, sudah kerja. Kalau sudah kerja artinya harus cari penghidupan sendiri. Bayar uang sewa apartemen sendiri, pokoknya semua sendiri. Gajinya lumayan gede, lumayan gede gitu ya. Tapi setelah dipotongin itu jadi dikit juga gitu ya. Jadi biaya sewa rumah di sana itu agak mahal. 1 bulan bisa 800 sampai 1000 euro. Bilangnya euro ya, bukan euro. Kalau kita ngomong euro itu salah. Baca yang betul adalah euro gitu ya. Gaya. Jadi kalau 800 euro dirupiahkan sekarang kali 17.000 kurang lebih berapa itu? Helik berapa Helik? 800 kali 17.000. Ya, 13 juta something, hampir 14 juta gitu ya. Itu baru kalau dihitung-hitung pengeluaran sebulan kadang bisa lebih. Gajinya lumayan 3.000 euro lebih gitu, tapi dipotong pajak, potong pengeluaran, asuransi dan lain sebagainya. Terima bersih paling 1.000 berapa gitu. Jadi potongannya banyak sekali. Nah rata-rata ini kan pengaruh lingkungan, betul nggak pengaruh lingkungan? Mereka yang sudah mikir-mikir ini biaya sewa rumah itu tinggi. Mereka yang sudah pacaran demi untuk menghemat pengeluaran untuk biaya sewa apartemen rumah, maka mereka tinggal satu rumah. Supaya apa? Bisa kongsian. Jadi mereka kebanyakan yang pacaran satu rumah. Supaya apa? Menghemat kos. Jadi kan kalau 800 lumayan, lu 400, gue 400. Tapi saya nggak percaya kalau sudah pacaran mah cowoknya yang suruh bayar gitu ya. Ya. Ini gaya hidup bebas. Dan rata-rata anak saya punya teman yang memang sudah pacaran semua, tapi anak saya belum, dia sendirian. Makanya, aduh nak, saya nggak nyuruh dia pacaran, enggak. Maksudnya, ya udah yang penting Tuhan cukupi kamu ya. Kamu cukup duitnya, ya udah dia jalan. Jadi tantangannya seperti itu. Karena pengaruh lingkungan sekitarnya kadang ada 1-2 ya udah lu pacaran aja biar lu bayar sewa rumahnya murah gitu bisa patungan berdua. Kan lumayan ngirit, betul enggak? Ya. Dan kalau lagi mereka pergi bareng semua pada pacaran anak saya enggak sebagai apa? Penjaga pengusir nyamuk. Biasa begitu kan yang belum pacaran kan kalau ada nyamuk dia ngusirin gitu ya karena belum punya pacar. Tapi artinya begini, ketika dunia mempengaruhi, ketika lingkungan situasi mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang sama, hal-hal yang memang tidak sesuai dengan konteks firman Tuhan, maka disitulah tantangannya, disitulah godaannya. Masalahnya kuat apa enggak? Kalau kita kuat di dalam Tuhan, saya percaya kita mampu menangkis semuanya. Ya, dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Sekali lagi, ukuran kita adalah Alkitab, ukuran kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ingat, kita semua diberi kebebasan, tapi kebebasan yang ada batasan dan tanggung jawabnya. Betul enggak? Kita enggak bisa memakai batasan kita sudah diselamatkan dari dosa. Hidup kita hari ini diampuni, tetapi hidup kita masih sembarangan. Kita tidak boleh menyalahkan freedom itu, tidak boleh menyalahkan kebebasan untuk kita melakukan hal-hal yang najis. Ya, ini godaan anak muda, godaan seksual, penyimpangan moral dan lain sebagainya, dan kita harus hindari. Kita tidak bisa mengatakan, oh Pak saya nggak bisa kayak gitu, Om saya nggak bisa seperti itu. Ingat, kita masih muda, pikiran kita berkembang dari hari ke hari, dan suatu saat pikiran kita akan berubah. Kita masih punya potensi untuk melakukan kesalahan. Betul nggak? Siapa yang di sini yakin pada dirinya tidak pernah akan melakukan kesalahan sejak hari ini sampai ke depan? Enggak ada kan? Enggak ada yang menjamin kan? Pasti suatu saat kita juga akan melakukan kesalahan walaupun tidak direncanakan. Kecuali kalau direncanakan ya hal yang beda. Betul enggak? Ya.
Jadi saya pernah berdoa begini, Tuhan gagalkan rencanaku sekiranya rencanaku tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Itu adalah doa kita harusnya. Gagalkan rencana kita sekiranya rencana kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu doa yang betul. Ya. Jangan kita punya rencana jahat, punya planning yang jahat, kita diam-diam aja. Kita harus berdoa, Tuhan gagalkan rencanaku kalau apa? Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Next, kita lihat satu ayat firman Tuhan. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi tetapi sekarang now, ya. Sekarang. Tetapi apa? Sekarang ini berbicara tentang waktu. Kita hidup bukan di masa lalu, tetapi hidup di masa hari ini. Tetapi sekarang berbicara tentang status kita, berbicara tentang waktu. Ya, sekarang kita apa? Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita tidak lagi menjadi hamba dosa dan hamba kegelapan, tetapi sekarang kita menjadi hambanya Tuhan, menjadi hamba Allah. Yang artinya hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Itu kapan terjadinya? Hari ini, sekarang. Sampai kapan? Sampai kita mati nanti. Jadi sekarang kita adalah hamba Tuhan, kita adalah hamba Allah. Cuma ada dua, hamba setan dan hamba Tuhan. Nah, status kita di mana? Hamba tuh. Yang hamba Tuhan mana? Angkat tangan. Iya. Yang enggak angkat tangan berarti hamba Allah. Saya nggak berani bilang hamba setan ya, enggak. Itu dosa banget pendeta ngomong gitu. Ya enggak boleh. Ya. Jadi kita semua hamba Tuhan, hamba Allah. Amin. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Itu kapan? Sekarang. Jadi kalau status kita percaya sekarang kita adalah hamba Tuhan, maka apa? Kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Jadi buahnya apa? Kita dikuduskan. Dan sebagai hasil akhirnya kita memasuki ke dalam suatu kehidupan yang namanya kehidupan kekal. Ranahnya adalah kehidupan yang zoe, yang nggak ada ujung pangkalnya. Ini kalau kita tahu ya, kapan kita mati, kapan kita dipanggil Tuhan pulang, kita itu bisa berubah loh cara hidup kita. Ya, bisa berubah kayak gitu. Tapi kalau kalian masih muda, saya berbicara tentang kematian kayaknya nggak cocok, kayaknya nakut-nakutin. Walaupun kematian itu syaratnya tidak harus tua atau sakit-sakitan dahulu, ya. Kematian bisa datang kepada kita kapanpun dan sama siapa aja, ya. Adik ipar meninggal umur berapa? 35. Ya relatif masih muda. Gitu. Ya. Jadi yang umurnya sekarang 32, siap-siap. Siap-siap apa Pak? Siap-siap untuk melayani Tuhan lebih sungguh maksudnya. Ya udah takut siap-siap mati, enggak. Ya, walaupun itu harus dipikirkan juga, betul? Jadi the art of successful, ya, the art of living successfully consists of being able to hold two opposite ideas, intention at the same time. Yeah. Yeah. First, to make a long-term plan as if we were to live forever. Yeah. And second, to conduct ourselves daily as if we were going to die tomorrow. Artinya apa? Kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, selama-lamanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu ya Desi ya. Jadi hidup yang seni hidup yang penuh kesuksesan adalah ketika kita mampu memegang dua prinsip atau ide yang bertentangan dalam waktu yang bersamaan. Artinya begini, pertama kita harus membuat rencana jangka panjang seolah-olah kita mau hidup selama-lamanya. Tapi yang kedua kita juga harus mengatur hidup kita baik-baik seolah-olah besok kita mau mati. Begitu ya. Boleh nggak kita punya rencana jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun? Sangat boleh. Tetapi kita juga harus punya planning seolah-olah besok kita pulang. Jadi imbang gitu loh, jangan kita mikirin, wah enggak, saya mati masih lama, jangan. Ya, kita nggak tahu.
Oke, makanya kalian jangan sering-sering healing ke mall atau ke jalan-jalan gitu. Terlalu duniawi jangan. Healinglah atau jalan-jalan pertama. Nih saya kasih saran ya. Ada tempat-tempat yang bagus untuk kita healing. Pertama, rumah duka. Kedua, rumah sakit. Ketiga, kuburan. Selain mall dan selain jalan-jalan ya. Itu bagus supaya sebagai penyeimbang kita, betul enggak? Saya dulu kalau ngajarin anak saya ajak dia jalan-jalan ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya dia ingat, tuh kan kamu sehat kan, coba lihat tuh, orang yang sakit tuh susah lu, makan aja susah. Jadi seimbang gitu loh, betul enggak? Ini kalau nggak ada yang percaya udah saya bubar. Kita harus punya pikiran yang seimbang, betul enggak? Jadi kita hidup sekarang sebagai hamba Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik. Supaya apa? Tuhan itu berkenan sama kita. Jadi kita tahu batasan kita dalam berpacaran, tahu batasan kebebasan apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, jangan kita sia-siakan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan kita hidup harus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai hamba Allah. Amin. Kalau dunia melakukan begitu kita harus begini ya, jangan sama, enggak boleh. Oke. Yang terakhir sebagai penutup. Prinsip hubungan atau relationship yang sehat. Karena saya juga harus menyeimbangkan, saya juga nggak mau nakut-nakutin, tapi juga harus cari solusi bagaimana supaya pacaran kita tuh sehat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ingat, yang namanya pacaran itu adalah masa pengenalan, betul nggak? Masa pengenalan. Buat saya begini, dulu kalau waktu saya pacaran gitu ya, ganti-ganti pacar tuh seolah-olah saya takut dicap sebagai playboy gitu loh. Saya punya pacar itu ya, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Emang ini istri terakhir itu 5. Ini pacar yang kelima gitu loh maksudnya. Saya nggak pernah mutusin, tetapi saya diputusin terus. Itu karunia saya. Karena putusin. Iya lo betul, saya diputusin semua lo. Baru sadar. Ya, nggak pernah kita putusin, nggak pernah. Saya yang diputusin. Sekarang pacar-pacar saya dulu yang mantan nih, yang meninggal 2. Betul, tanya istri saya deh. Dia kadang ledek, kamu nggak melayat, belagu lu melayat. Ntar kalau saya melayat dia marah. Gitu, ntar lu nangis-nangis, enggak gitu. Saya dulu takut kalau sama, ini pengalaman saya harus lihat ya, yang baiknya lihat. Kita jangan sampai takut dicap sebagai playboy atau playgirl, karena kita ganti-ganti pacar. Lebih baik kamu ganti pacar, kalau selama masa pacaran kamu kenal karakternya, lebih baik kamu putus. Karena kalau pacaran kamu tahu karakternya nggak bagus, terus kamu nekat menikah, kemudian waktu menikah, terus kamu menyesal minta cerai, itu yang lebih salah. Nggak boleh. Ya. Tetapi ingat, pacaran bukan digunakan untuk apa? Godaan seksual, godaan penyimpangan moral, itu nggak boleh. Pacaran adalah masa pengenalan. Mengenal satu karakter sama satu dengan yang lain, betul? Kalau bahasa orang teknik begini, kamu kalau beli software, beli yang crack-an dulu, yang bajakan. Kalau kamu udah cocok, beli yang original. Tapi kebanyakan yang sudah nyaman sama crack-an, bajakan, nggak beli yang original. Begitu ya. Jadi pacaran juga kayak gitu. Lihat dulu, cocok apa enggak nih, akannya enggak cocok. Saya putuskan kamu ya dalam nama Felix. Gitu ya. Ya kalau enggak cocok begitu, oke? Ya. Jadi jangan takut kita dicap playboy, enggak. Jadi artinya pacaran itu harus mempersiapkan diri kita untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang baik ya, bukan nekat-nekat enggak. Jadi jangan sampai mata kita tuh gelap. Mata kita tidak bisa, pikiran kita nggak bisa berpikir secara sehat. Karena saya percaya waktu masa pacaran, semua warna itu warnanya adalah merah muda, warnanya pink. Betul nggak? Ya. Kalau pacar kita kasar gitu ya, karena kita cinta, dia tegas loh. Betul nggak? Tapi kalau udah menikah, gila lu kasar amat sih, gitu. Betul nggak? Terus kalau pacar kita habis makan sendawa,
Dia orangnya ini lo jujur. Betul nggak? Dia orangnya apa adanya. Coba kalau udah kawin, ih lu najis banget sih, lu jorok. Gitu. Kalau udah kawin tuh kayak gitu. Betul nggak? Jadi waktu pacaran semua warnanya pink, merah muda, semua serba indah. Pasti bisa ditutup-tutupi. Tapi coba kalau sudah menikah, itu adalah kehidupan sebenarnya. Welcome to the jungle. Ya, ya kalian ketawa nanti coba kalau udah menikah. Itulah kehidupan. Makanya kebebasan dalam berpacaran kita harus sikapi dengan baik ya. Harus ada apa? Batasan dan tanggung jawab. Karena kalau ada tanggung jawab kita bisa mempersiapkan pernikahan kita dengan baik. Kalau ada batasan kita tahu ya menuntun kita untuk memahami firman Tuhan. Jadi prinsip dalam hubungan kita yang sehat adalah pertama komunikasi yang jujur dan terbuka. Komunikasi itu sangat penting, harus jujur dan terbuka. Apa adanya itu harus ngomong. Apa? Komunikasi. Jadi kalau kita lagi sakit kepala, pasti kita bilang, aduh gue sakit kepala. Kan gak mungkin, aduh gue sakit kepala, pegangnya perut. Itu aneh. Artinya komunikasi harus jujur. Betul nggak? Kalau kita nggak suka sama kelakuan pacar kita, ngomong aja. Ini gimana nih kok kamu akhir-akhir ini kamu kayaknya berubah. Let's we talk about the future. Ya, ngomong tentang masa depan gitu ya. Abel kamu gitu nggak Abel? Abel lagi. Ya betul kamu Abel kan? Iya kamu. Yang tadi duduknya terlalu maju, saya suruh mundur. Adel, aduh. Oh ya, Adel ya, Adel dan Abel ya, betul, Adel. Jadi maksudnya begitu. Harus jujur, ya. Supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di masa depan. Oke, yang masih mempersiapkan. Ini kan yang saya lihat di sini ada beberapa yang pasangan-pasangan kan. Nathan. Ya. Ferry. Sean. Felix enggak, masih jauh dia. Dia program menguruskan badan dulu. Ya. Ya. Tapi ada juga yang planning, aduh saya mau cari pacar, ada planning juga yang mau cari pacar, cari kriteria gitu ya. Bagus begitu, lebih baik kita kalau misalkan nggak serak sama di hati, lebih baik jangan pacaran, ya, jangan dipaksakan, menyiksa batin, jangan izinkan pacar kita menyiksa batin kita ya. Ya, hidup penjomblo itu sebetulnya enak, tapi kalau punya pacar jauh lebih enak. Ya, ada yang perhatiin. Tapi kadang stres juga. Kalau lagi sendiri kan mau pulang malam kan bebas gitu. Kalau udah punya pacar diteror loh. Kamu dari mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Yolanda emangnya. Gitu kalau punya pasangan diteror. Jadi kayak nggak kurang bebas ya. Jadi tergantung kita nanti yang mau cari pacar ya. Diperjuangkan. Yang kedua, mengedepankan kekudusan dalam hubungan sebagai apa? Bentuk penghormatan kepada Tuhan dan diri sendiri. Mengedepankan. Jadi yang namanya kekudusan itu harus menjadi yang pertama. Menjadi yang pertama dan utama dalam membina hubungan ya. Itu yang penting. Kekudusan itu penting. Gaya pacaran anak Tuhan dengan gaya pacaran anak dunia itu harusnya beda, nggak boleh sama. Ya, budaya, semua media kita harus menyerapnya dengan difilter, nggak boleh terima mentah-mentah. Oh harus begitu, dia kok udah umum kok kayak gitu kok, nggak. Kita beda. Patokan kita sekali lagi adalah firman Tuhan. Patokan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan tidak mempergunakan kebebasan kita secara brutal ya. Semua harus bertanggung jawab dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, membangun nilai-nilai apa saja yang perlu dijadikan dasar dalam berpacaran. Oke. Jadi makanya kalau pacaran itu sebelum ketemu harus berdoa dulu. Mari kita berdoa ya. Berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk gereja, berdoa untuk tim pastoral, berdoa untuk tim musik, itu semuanya berdoa dulu. Baru berdoa untuk mari kita pacaran gitu ya. Berdoa dulu ya. Terus kalau mau pacaran harus di tempat yang terang. Tempat yang ramai. Oke, ya.
Jadi artinya begini, harus membangun nilai-nilai apa saja yang dijadikan sebagai dasar dalam berpacaran. Itu penting ya. Jadi 3 hal ini harus kita ingat. Dan ayat yang terakhir, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Saya bingung ya, ini Rasul Paulus menasihati kepada Timotius yang masih muda, karena tahu orang muda itu punya nafsu yang kurang bagus. Walaupun tidak semua nafsu itu diartikan jelek, betul enggak? Nafsu untuk belajar itu kan bagus, betul enggak? Ada nafsu makan, itu bagus kan? Nafsu melayani, pengen melayani gitu. Ya. Tapi nafsu yang lain itu enggak bagus. Tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus, jauhilah nafsu orang muda, ini konotasinya buruk, konotasinya negatif. Ya, nafsu orang muda itu artinya begini, orang muda biasanya tidak bisa menguasai pikirannya dengan baik, tidak bisa mengekang keinginannya dengan baik. Itu nafsu orang muda. Ya, makanya Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jauhilah nafsu orang muda. Oke? Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita tidak hidup dalam kehidupan yang gelap, dalam kehidupan nafsu yang gelap, nafsu yang jahat, tetapi apa? Hidup dalam keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama. Bersama siapa? Pasangan kita, ya. Jadi biarlah kita bisa membangun relasi yang baik. Kita boleh pacaran, boleh. Yang penting apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Pacaran adalah mau mengenal satu sama lain dengan baik. Kalau misalkan nggak cocok, putusin aja. Oke? Jangan takut dicap playboy, playgirl, jangan. Yang penting kamu hidup untuk diri kamu sendiri. Hidup untuk masa depan sendiri. Masa depan kita saya percaya Tuhan menentukan, tetapi itu ada andilnya juga hari kita. Pada kita hari-hari ini. Ya, 50% masa depan kita ada di tangan kita. Ya. Jadi kalau kita mau pilih pacar sembarangan gitu, ya kita akan terima sendiri akibatnya nanti. Walaupun saya percaya jodoh datangnya dari Tuhan. Kalau jodoh tidak akan lari kemana. Amin enggak? Ini kayaknya enggak siap pacaran juga enggak apa-apa. Ya, jodoh dari Tuhan. Amin. Oke, semua sehat? Semua siap untuk mencari jodoh yang terbaik? Amin. Yuk kita doa ya. Tuhan, kami berterima kasih, biarlah firman Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini menjadi bekal bagi setiap kami anak-anak yang masih muda, untuk kami boleh mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari-hari ini, biarlah oleh tuntunan hikmat dari Tuhan, kami tidak berbuat dosa, kami tidak bersalah, melainkan kami boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi dan kami percaya Bapak, masa depan yang indah menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan meteraikan setiap firman ini ke dalam hati anak-anak-Mu, agar boleh menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.